di amal saya, bukan dengan di sholat atau puasa atau yang lainnya, tapi syukur artinya di sini yaitu memberikan rezeki apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita salurkan sebagian kepada orang-orang yang membutuhkan, anak yatim piatu, atau pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan masjid, atau membantu anak-anak yang belajar di pondok atau di sekolah yang tidak mempunyai biaya untuk menuntut ilmu. Soalnya di situ ada perintah. Diperintah untuk apa? Untuk infak. Jadi infak, menurut saya bu, nanti belajar fikih ya, belajar fikih. Berapa kitab fikih aja, Iqna atau Fathul Mu'in, Minhajul Qawim atau Takrib, ada enggak kalimat infak, pembahasan infak di dalam kitab fikih itu? Ada enggak menceritakan infak? Enggak ada. Enggak ada. Semua kitab fikih tidak pernah mengkaji tentang infak, tapi kalau zakat dikaji. Tapi kalau infak tidak. Enggak ada insyaallah. Karena apa? Karena infak pada zaman itu para mazhab 4 ini ditekan sama kalau apa? Khalifah. Okay. Kata khalifah yang diangkat menjadi khalifah, kalau itu presiden. Jangan sampai infak ini dimasukkan dalam kitab fikih. Kalau infak dimasukkan dalam kitab fikih, maka para pemegang kekuasaan sebagian hartanya harus diinfakkan. Ketakutan. Dan mereka itu untuk memperkaya diri sendiri, maka kalimat infak ini tidak dikaji dalam kitab fikih. Terus lombotan. Ya Ustaz. Coba dengar enten ya, moga kita diskusi. Kalau itu infak kan sebagian daripada harta diinfakkan kepada yang membutuhkan, itu ada lima yang berhak untuk menerima infak itu. Yas'alunaka madza tunfiqu qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ayat ini berhubungan dengan ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu perintah, mimma razaqnakum sebagian harta yang telah aku nafkahkan kepada kamu, infakkan. Ini perintah Allah loh. Perintah Allah buat nih. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Dzalikal kitab la raiba hudal lil muttaqin alladzina apa? Yuqimu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di situ. Alladzina bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anda telah membaca kitab, membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalikal kitab la syakka fi Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan. Tidak ada kalimat apa yang salah. Semua perintah betul, semua larangan betul. Tapi kita tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Berat untuk menjalankan isi kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Apakah kita termasuk kufur terhadap ayat-ayat Allah? Di ayat yang lain banyak sekali, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan orang-orang yang membunuh para nabi tanpa dengan kebenaran. Monggo ayat ini direnungkan. Memang Al-Quran itu perlu renungan, perlu tadabbur. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat. Di situ fi'il mudhari adalah istimrar, berkelanjutan.
Wa yaqtuluna nabi, membunuh para nabi bighairil haq. Apa yang dimaksud membunuh para nabi tanpa dengan kebenaran? Apa ini artinya? Artinya orang-orang itu banyak yang meninggalkan ayat-ayat Allah, tidak menjalankan ayat-ayat Allah. Yang kedua, tidak banyak menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Karena di sini fi'il mudhari', para nabi sudah meninggal. Kenapa kok ini fi'il mudhari'? Kok wama qatalu al-anbiya, telah membunuh para nabi. Kok ini yaqtulunan nabiyyina bighairil haq. Artinya di situ yaitu membunuh para nabi, artinya tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Bahwa sunnah Rasul itu ada ajaran Rasul telah mendidik kita, telah mengajarkan kepada kita. Kita berusaha untuk mengamalkan sebatas kemampuan yang ada pada diri kita. Dan di dalam agama tidak ada paksaan. Kalau kita mampu kita jalankan, kalau kita tidak mampu nggak usah dijalankan. Tapi sunat-sunat yang mudah, afsus salam ini kan mudah sebenarnya, tapi tidak banyak dijalankan di masyarakat. Sekarang syiar Islam telah hilang sedikit demi sedikit. Mengucapkan salam itu berat, padahal mengucapkan salam itu merupakan doa. Assalamualaikum, doa, mendoakan selamat kepada Anda. Kenapa kok kita mendoakan selamat dan kita didoakan lagi sama dia, waalaikumsalam, mudah-mudahan Anda, Allah menjaga keselamatan Anda. Tapi ini berat sekali untuk diucapkan pada saat-saat sekarang ini, khususnya pemuda-pemuda yang dibuai dengan hal-hal yang semacam-macam mainan-mainan. Akhirnya apa? Ditinggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Inilah yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, meninggalkan ajaran Rasul pelan-pelan, lama-lama sudah tidak ada. Sunnah itu dihilangkan. Katanya Anda cinta kepada Allah, kata Rasulullah, kalau Anda cinta kepada Allah maka jalankanlah sunnah-sunnatku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita kepingin dicintai oleh Allah, kepingin mendapatkan rahmat Allah, tapi kita tidak pernah menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Tidak menjalankan ayat yakfuruna bi ayatillah. Nah ini yang paling bahaya. Yakfuruna bi ayatillah. Kenapa di dalam surat Al-Baqarah ditekankan yang pertama kali dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi, la syakka fihi. Kullu ma fil Qur'an huwa sahih wal haq. Laisa fihi al-batil. Kullu haq. Kenapa kita mengucapkan yang hak, menjalankan yang hak kok tidak berani, kok ragu-ragu? Anda termasuk ragu kepada Allah. Quran kalam Allah. Kalau kita ragu untuk menjalankan ayat-ayat Allah, artinya kita ragu kepada Allah.